Kalian yakin KUB Batang Coffee sejarahnya itu memang kami bergerak di bidang kopi. Nah, karena masnya tahu sendiri, karena masa-masa pandemi ini dunia perkopian sangat lesu. Terus kita sebagai pengurus KUB berembuk gimana caranya biar anggota semuanya itu dapat bertahan di masa-masa pandemi ini. Akhirnya muncul beberapa ide. Yang pertama, kita mengelola melinju sama emping. Terus yang kedua, kita juga mengelola masalah cemilan. Yang cemilan itu kita brandnya ada Nyamian, ada pare, keripik pare, terusan keripik tempe, pegagang, terusan jamur juga ada, terus milidi juga ada. Nah, alhamdulillah respon pasar terutama di pusat oleh-oleh luar biasa. Nah, yang kopinya kita tetap jalan, kopi masih di Indomaret sementara ini. Insya Allah pekan depan atau mungkin bulan depan Alfamart juga kita sudah masuk, yang kopi sama yang keripik jamur itu, dan yang pegagan terusan keripik tempe sama keripik pare. Sementara ini memang kita masukkan ke pusat oleh-oleh sama teman-teman yang kalau ada kegiatan lain di desa atau di kabupaten ada kegiatan, biasanya kita bazar di situ. Ada berapa ini Mas UMKM di bawahnya Mas? UMKM yang kita kumpulkan di sini atau tergabung di KUB ini ada sekitar 10, dan semuanya ada bagiannya sendiri-sendiri. Tapi semua UMKM itu tidak bisa terlibat secara langsung karena mereka punya pikiran, saya ingin alih usaha sendiri aja. Kita memperbolehkan, yang penting teman-teman anggota UMKM semuanya itu bisa bertahan hidup di masa pandemi ini. Untuk sistem ini hasilnya gimana Mas? Kita hasilnya itu biasanya dalam 1 pekan kita hitung modalnya berapa, terusan hasilnya berapa, kita potong sama ongkos produksi dan lain-lainnya. Nah, setelah kita ketemu laba bersih, kita bagi rata sesuai dengan kinerja dari teman-teman UMKM semuanya. Rata-rata kalau dari cerita UMKM itu sebelum bergabung dengan Batang Coffee lebih menjanjikan ini ya, bersatu ya? Ya, selama ini dari cerita teman-teman walaupun sedikit tapi mengalir gitu. Oke. Kemana aja Mas produksi pemasarannya mereka? Kalau yang emping sendiri itu kan kita satu Nusantara, tapi kalau misalnya yang keripik dari teman-teman UMKM itu sementara ini masih lokal, Jawa Tengah saja. Dan insya Allah ya mudah-mudahan ini ada kabar dari teman yang punya jaringan luar mau merambah ke DKI Jakarta sama DIY.
Alhamdulillah produksi empeng ini semakin hari semakin meningkat. Walaupun harga biji melinjo sendiri itu naik, tapi hari demi hari itu empengnya itu sudah semakin naik. Nah, dalam satu pekan selama 7 hari kami di sini itu memproduksi empeng sekitar empeng basah ya. Empeng basah itu sekitar 8 kintal. 8 kintal melalui proses penjemuran dan sebagainya. Kering itu sekitar 7 kintal. Nah, dari empeng kering itu kita packing dan sebagainya, kita kirim ke pelanggan-pelanggan yang ada di Nusantara, terutama yang menjadi pelanggan tetap kita itu di Bali. Bali itu dalam satu pekan biasanya meminta sekitar 5 kintal. 5 kintal, terusan juga ada di Pontianak. Dalam satu minggu biasanya 50 kilo sampai 100 kilo. Setelah itu juga ada dari Bekasi, terusan ada Kediri, terusan ada dari Banten juga. Nah, dalam proses pengerjaan empeng ini kita memberdayakan masyarakat yang ada di sini, terutama ibu-ibu yang notabene adalah ibu rumah tangga. Kalau kata mereka, daripada bekerja keluar daerah, mending saya menjadi pengrajin empeng. Setiap hari bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa menghasilkan walaupun sedikit seperti itu. Nah, tujuan kita itu kan pengen memberdayakan masyarakat yang ada di sini, terutama ibu-ibu, kedua teman-teman pekerja lepas yang hari-harinya belum tentu pekerjaan, apalagi masa pandemi seperti ini. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat, kita baru buka belum ada 3 bulan, tapi respon masyarakat sudah luar biasa. Dan data per hari ini pekerja yang ada di kami itu ada sekitar 250 pengrajin empeng, dan itu tersebar di wilayah Tersono dan sekitarnya, terusan ada juga di Reban, terusan ada di Pecalungan, terus juga ada di Pengilon. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.